Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk materi di pertemuan yang kedua, mata kuliah praktika aplikasi akuntansi. Jadi ceritanya kita itu diminta oleh perusahaan yang berdiri di tahun 2022 untuk pembuatan aplikasi yang menggunakan Excel. Aplikasi yang dimaksud adalah aplikasi pencatatan keuangan ya. Nah, di sini ada informasi perusahaan. Ya, ini informasi umum perusahaan. Nama perusahaannya PT, nama lengkap NIM kelas. Maksudnya nama lengkapnya kalian, NIM-nya juga NIM kalian. Kelasnya pun sama ya, kelas kalian. Kemudian alamatnya alamat Unjani saja, di mana alamatnya kalian tulis di situ. Kemudian nomor telepon pakai nomor telepon masing-masing mahasiswa. Nama filenya nanti diganti juga menjadi PT nama lengkap NIM kelas. Itu yang nanti file yang akan diupload di Google Classroom. Kemudian tanggal mulai perusahaannya, ceritanya itu tanggal 1 Januari 2022. Kemudian jenis usaha adalah perdagangan. Kemudian di bagian bawah itu ada logo perusahaan. Nanti kalian membuat sendiri logo perusahaannya seperti apa. Jadi itu tugas ya. Tugas yang pertama atau poin yang pertama dalam mengerjakan tugas di pertemuan yang kedua, yaitu membuat logo perusahaan. Kemudian berikutnya adalah kebijakan. Nah, kebijakan ini nanti kita akan gunakan selama 1 tahun, atau apabila ada nanti kebijakan yang baru nanti menyesuaikan. Intinya ini kebijakan awal dulu ya, yang telah ditentukan oleh perusahaan. Nah, di sini disesuaikan ya, PT nama lengkap NIM kelas, namanya disesuaikan. Oke. Kemudian di sini ada kebijakan yang pertama, yaitu apabila transaksinya di bawah 15 juta menggunakan Bank BCA. Artinya apa? Jadi pada saat ada transaksi 15 juta, baik itu pembelian maupun penjualan, maka harus melalui Bank BCA. Jadi misalkan ada transaksi pembelian barang dagang, nilainya misalkan 10 juta, maka pada saat membayar barang yang dibeli itu harus melalui Bank BCA. Hal yang sama apabila kita melakukan penjualan. Ketika ada pihak konsumen, customer, yang mau membayar barang yang mereka beli dari kita dengan nilai misalkan 7 juta, maka dia harus mentransfer ke rekening Bank BCA yang kita miliki. Itu yang pertama. Nah, kemudian nanti gimana kalau misalkan pada saat kita mengeluarkan uang dari Bank BCA, ternyata uangnya kurang dari BCA-nya. Maka kita akan melakukan pemindah bukuan dulu yang asal dari Bank Mandiri ke Bank BCA, kemudian Bank BCA baru dibayarkan. Seperti itu. Kemudian yang kedua, transaksi di atas 15 juta menggunakan Bank Mandiri. Nah, ini yang transaksinya kalau di atas 15 juta. Kalau 15 juta pas gimana? Ya, kalau 15 juta pas menggunakan Bank BCA. Tapi kalau udah di atas 15 juta, misalkan 15 juta 1.000 rupiah, maka menggunakan Bank Mandiri.
Ini harus dihafal, harus diingat, karena ini merupakan kebijakan yang harus kita ikuti sebagai seorang akuntan di perusahaan. Ya, itu yang kedua. Berikutnya yang ketiga, yaitu pembayaran gaji dilakukan tanggal 1 di setiap bulannya. Nah, ini merupakan kebijakan payroll. Di perusahaan ini harus membayarkan gaji kepada setiap karyawannya, yaitu tanggal 1. Dimulai dari tanggal 1 Februari ya. Karena kan mulainya 1 Januari sebagaimana informasi perusahaan. Jadi ini informasi-informasi ini dikumpulkan dan kemungkinan besar ada keterkaitan. Jadi jangan dilupakan. Meskipun nanti pada saat di transaksi itu tidak disebutkan pembayaran gaji, kita harus ingat bahwa di tanggal 1 itu ada jurnal yang harus kita buat, yaitu jurnal untuk pembayaran gaji. Jumlahnya berapa? Ya nanti dihitung dulu. Apakah lebih dari 15 juta atau kurang dari 15 juta. Yang keempat, pencatatan pendapatan dan biaya dari bank dilakukan tanggal 1 di setiap bulannya. Nah ini, apabila kita punya rekening di bank, tentu kita akan mendapatkan imbal hasil biaya pajak, biaya administrasi yang dibayarkan, gitu ya. Nah, nanti dicatatnya oleh kita itu harus setiap tanggal 1. Karena meskipun pada kenyataannya memang seperti ini, dan untuk presentasinya sebenarnya sudah diketahui oleh kita. Misalkan biaya administrasi banknya itu per bulan 50.000. Kemudian misalkan pajak atas tabungan yang kita miliki itu misalkan 1% per bulannya dari saldo akhir. Kemudian imbalan berupa bunga itu sebesar 2% per bulannya dari saldo akhir. Nah itu sudah bisa dihitung dan sudah pasti. Nah kebijakannya di perusahaan ini adalah mencatatnya di setiap tanggal 1 di setiap bulannya. Seperti itu. Itu yang keempat. Yang kelima ini kebijakan untuk pemberian gaji. Ceritanya ya, yang menghitung gaji itu adalah kita. Padahal pada kenyataannya mungkin atau seharusnya ya itu bagian HRD gitu ya. Tapi ceritanya kita akan belajar juga agar memiliki ilmu yang lebih banyak. Nah, ini di paling kiri ya. Di sini ada golongan. Jadi nanti setiap karyawan itu punya golongannya, mau golongan 1, 2, 3 sampai dengan 10. Kalau dia golongannya 1, maka gaji pokoknya 1.500.000. Kemudian transportasinya 400.000, konsumsinya 100.000, seterusnya ke sebelah kanan dimulai dari premi BPJS Kesehatan, premi BPJS Ketenagakerjaan, iuran BPJS Kesehatan, dan terakhir iuran BPJS Ketenagakerjaan. Nah ini untuk gajinya. Jadi kita harus lihat dulu dia golongan berapa. Jangan sampai semuanya sama. Karena setiap orang itu punya golongan yang berbeda. Gitu ya. Kalau misalkan sama ya berarti sesuai dengan golongan. Itu kebijakan yang ke-5. Kemudian kebijakan yang ke-6 adalah pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan setiap tanggal 6 di setiap bulannya. Nah, pada saat kita melakukan pembayaran gaji di tanggal 1, jangan lupa kita pun harus membayar BPJS ya, yang dipotong dari gaji si pegawai, dan juga kita juga memberikan tunjangan berupa premi kepada pegawai untuk membayarkan BPJS-nya. Nah, di sini ada premi. Nah, premi itu berarti yang bayar adalah si perusahaan. Artinya dia tidak mengurangi take home pay-nya.
Adapun iuran itu yang membayarnya adalah si karyawan. Tapi kita potong. Kita yang potong, kemudian kita yang membayarkan kepada BPJS. Jadi nanti pada saat kita mau membayar BPJS, baik itu kesehatan maupun ketenaga kerjaan, maka kita tambahkan dulu nih 2,5% ditambah 1,7% dikali gaji pokok. Gitu ya. Kemudian kita hitung untuk semua karyawan, kita bayarkan kepada perusahaan di tanggal 6 setiap bulannya. Seperti itu. Itu yang ke-6. Kemudian yang ke-7, nanti akan ada cicilan pembayaran tanah dan bangunan. Ceritanya kita mau beli tanah dan bangunan. Nah, tagihannya itu kita bayarkan setiap tanggal 7 di setiap bulannya. Seperti itu. Kemudian tanggal 8. Pembayaran listrik dilakukan setiap tanggal 20 di setiap bulannya. Nah, kalau misalkan transaksi nomor 3, kebijakan nomor 3, nomor 4, nomor 5, sampai dengan nomor 7, itu kita langsung bisa dapatkan. Kita langsung hitung, kita langsung bayarkan, kita langsung catat. Tapi untuk yang nomor 8, nomor 9, nomor 10, ya, itu nanti ada keterangan lebih lanjut. Seperti listrik. Listrik itu kan biasanya dibayarkan sesuai dengan yang kita gunakan. Seperti itu. Telepon pun sama. Tapi untuk internet, nah di sini berbeda ya. Internet ternyata ditentukan. Artinya rutin dengan total 700.000 per bulan. Seperti itu. Kemudian yang ke-11, pencatatan depresiasi dilakukan setiap awal bulan. Ya. Setiap awal bulan metode garis lurus tanpa nilai sisa. Kemudian yang ke-12, harga jual. Untuk semua barang itu 40% dari harga beli. Jadi gross marginnya 40% dari harga beli. 13, 14, 15, 16, 17, dan 18 silakan dipelajari sendiri. Oke, itu untuk kebijakan. Jadi setiap ingin atau akan melakukan pencatatan pada transaksi, maka harus lihat kebijakannya ini gimana nih kebijakannya. Ini tanggal 1 harus apa dulu nih. Nah, seperti itu ya.